Selamat pagi teman-teman semuanya. Ada pertanyaan yang menggelitik barangkali di kita ya. Mengapa sih orang HR itu harus paham proses bisnis? Jawabannya adalah karena memang sesuai dengan perkembangan zaman, bahwasanya HR memainkan peran penting terkait dengan 4 hal. Yang pertama adalah bicara mengenai people atau talent, kemudian yang kedua bicara mengenai organization, yang ketiga bicara mengenai kepemimpinan, dan yang keempat adalah bicara mengenai kompetensi atau capability. Nah, tentunya ini semua terkait dengan bagaimana sebuah bisnis korporasi itu bisa berjalan dengan kinerja terbaik. Oleh sebab itu, sebagai seorang HR menjadikan hal yang sudah sewajarnya untuk memahami bisnis proses. Oleh sebab itu, bagaimana seorang HR untuk bisa tune in, bisa memahami bisnis proses dengan baik, tentunya satu harus merubah cara kerjanya, mindsetnya, bukan lagi sibuk dengan aktivitas transaksional, tapi sudah sibuk dengan aktivitas yang sifatnya strategik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana HR menjadi bagian dari pengambil keputusan di organisasi. Artinya apa? Artinya orang HR dilibatkan dalam rapat-rapat penting top management yang ada di organisasi, yang mana di sana dibahas mengenai apa-apa saja menjadi rencana strategis dari organisasi atau bisnis dalam hal ini. Nah, tentunya melalui forum itu HR akan memiliki kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi terbaik. Kembali lagi terhadap aspek 4 hal tadi. Yang pertama adalah di aspek people, kira-kira seberapa banyak people yang dibutuhkan dan kualifikasinya seperti apa. Kemudian bagaimana dengan desain organisasi yang dibutuhkan untuk bisa menjawab tantangan dari bisnis tadi. Selanjutnya yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kepemimpinan yang dibutuhkan untuk bisa memastikan bahwasannya strategi bisnis atau corporate strategy yang menjadi program utama dari perusahaan itu bisa tercapai dan sesuai dengan target yang sudah dicanangkan. Dan yang kalah pentingnya adalah bagaimana kapabilitas atau kompetensi baik secara individual maupun secara organization capability itu bisa menjawab, merespon atas tantangan yang terjadi di lingkungan bisnis dalam hal ini. Jadi sekali lagi bagaimana HR perlu segera untuk bisa memahami bisnis. Sebetulnya ada beberapa tahapan. Satu yang jelas adalah bagaimana memiliki strategic alignment. Artinya HR harus paham persis apa sih sebenarnya menjadi rencana bisnis atau strategi bisnis. Kalau saya ambil contoh misalkan bisnis strategi, bicaranya adalah bagaimana bisnis growth. Begitu bicara bisnis growth, berarti kita harus segera menyiapkan orang yang qualified. Artinya apa? Berarti time to hire, waktu untuk proses rekrutmen harus secepat mungkin. Yang kedua adalah bagaimana memperoleh kualifikasi orang yang sesuai dengan kebutuhan itu. Yang ketiga adalah bicara mengenai training and development. Mungkin sebelum masuk ke sana barangkali program onboarding, induction. Bagaimana tim yang baru masuk ini untuk segera bisa tune in, punya frekuensi yang sama untuk bisa segera mengeksekusi challenging task atau tugas yang menantang dari perusahaan yang diberikan kepada dia. Dan yang ketiga adalah program terkait dengan learning and development. Nah, itu adalah ilustrasi bagaimana strategic alignment sebagai seorang HR memahami proses bisnis itu bisa tanggap, jeli, dan merespon sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bisnis untuk menjadi target yang harus dicapai. Ya. Kemudian kalau bicara contoh lain misalnya, bisnis atau korporasi membutuhkan kondisi yang resilience, yang tangguh. Apa yang relevan dengan HR kalau bicara strategic alignment? Bicara program mengenai employee well-being misalkan begitu. Bagaimana employee engagement menjadi salah satu program kunci untuk menjaga
harmonisasi, keterikatan di antara karyawan, seluruh insan perusahaan di organisasi itu. Yang kedua bicara mengenai rewards planning atau compensation planning, ya. Bagaimana talent management misalkan, karena itu akan terkait bagaimana organisasi jangan sampai ditinggalkan oleh orang-orang yang memegang critical position dalam hal ini, atau mereka yang dianggap sebagai critical person. Karena kalau bicara resilient berarti hal yang paling rentan adalah orang-orang yang memegang posisi kunci atau orang kunci yang menjadikan korporasi atau bisnis itu berjalan dengan bagus. Itu seandainya mereka meninggalkan organisasi, nah tentunya ini harus ada strategi bagaimana menjaga mereka. Nah itu adalah dua ilustrasi bagaimana strategic alignment. Tadi yang pertama bicara mengenai business growth, yang kedua adalah organization resilience. Nah bagaimana HR berkontribusi untuk bisa memberikan strategi HR yang relevan untuk bisa matching dengan apa yang menjadi strategi bisnis maupun strategi korporasi dalam hal ini. Saya pikir itu sekali lagi apa yang menjadi peran HR, terutama kalau kita bicara era HR sebagai business partner. Yang pertama adalah bagaimana kondisi saat ini bertransformasi dari partnering bisnis. Kedepannya kita siap untuk menjadi business advisor atau advising the business. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya mengiyakan apa yang diminta oleh bisnis, tapi even beyond that kita bisa memberikan advice atau masukan kepada mereka. Contoh sederhananya misalkan pada saat ada kondisi bisnis growth misalkan, barangkali dari sisi manajemen atau bisnis mintanya, contohnya anggap aja tolong sediakan 10 orang untuk join tim baru dalam rangka ada new business expansion. Nah, cara saya buat HR adalah bukan hanya mengiyakan tapi memberikan advice. Pertanyaannya, Bapak Ibu izin apakah memang harus 10 orang? Kenapa harus 10? Nah itu HR harus bisa memberikan countermeasure atau memberikan insight. Apa caranya? Mau nggak mau, suka nggak suka harus paham dulu bisnisnya. Bagaimana bisnis modelnya? Kira-kira dari bisnis itu bagaimana organization design yang dibutuhkan untuk bisa merunning new business expansion tadi. Kemudian dari organization design tadi, next stepnya adalah bicara mengenai people design. People design sederhananya bicara mengenai dua hal. Yang pertama adalah bicara mengenai quantity, berapa orang sih yang dibutuhkan. Yang kedua bicara mengenai quality, yaitu kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan. Nah dari sana kita punya justifikasi yang fair, objektif kepada bisnis sebagai partner atau mitra kita, bahwasanya dari rencana bisnis seperti itu seyogyanya bagaimana desain organisasi dan desain orang atau talent yang dibutuhkan untuk merunning rencana bisnis itu kira-kira seperti ini. Kira-kira begitu, mudah-mudahan ini memberikan insight yang memadai buat teman-teman bagaimana HR sebagai business partner objektifnya adalah bukan hanya sebagai partner di bisnis, tapi seyogyanya kedepannya be prepared untuk menjadi business advisor atau memberikan advice yang relevan dan tangible terhadap rencana atau strategi bisnis dan korporasi kedepannya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.